Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 8. Semoga materi yang diberikan oleh kelompok 8 akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Manajemen Keuangan Syariah 18. Materi yang akan kami jelaskan yaitu kondisi paritas internasional. Kami dari kelompok 8, perkenalkan, nama saya Azza Padilla dan rekan kerja saya yaitu Miftahul Jannah. Mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dosen pengampu Ibu Ika Apriliana Pratiwi SE MPI. Materi yang pertama yaitu kondisi paritas internasional. Salah satu hal yang menandai pergerakan meluasnya globalisasi adalah semakin bebasnya pasar dunia. Hambatan perdagangan mulai berkurang dan semakin tidak berarti. Transaksi melewati batas negara merupakan hal yang relatif mudah dan bukan hal yang luar biasa, sehingga volume perdagangan internasional pun semakin meningkat. Dua hal yang paling menonjol sebagai akibat dari pengaruh krisis ekonomi yang melanda negara kita adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat fluktuatif dan laju inflasi yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh otoritas moneter maupun pemerintah. Purchasing Power Parity adalah pengukuran harga di berbagai negara yang menggunakan harga barang tertentu untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara tersebut. Dalam banyak kasus, Purchasing Power Parity menghasilkan tingkat inflasi yang setara dengan harga sekeranjang barang di satu lokasi dibagi harga sekeranjang barang di lokasi yang berbeda. Inflasi dan nilai tukar purchasing power parity mungkin berbeda dari nilai tukar pasar karena kemiskinan, tarif, dan biaya transaksi lainnya. Perbedaan inflasi antara dua negara cenderung akan diimbangi atau offset dengan perubahan yang berlawanan dari currency spot rate. Artinya, apabila inflasi dalam negeri lebih besar daripada inflasi luar negeri, forex currency spot rate akan apresiasi dan domestic currency spot rate depresiasi. Teori paritas daya beli adalah salah satu teori keuangan internasional yang menjelaskan bahwa perubahan pergerakan nilai tukar akan sebanding dengan perubahan selisih tingkat inflasi antara kedua negara. Teori paritas daya beli ini terdiri dari dua bentuk, yaitu absolut dan relatif. Yang pertama, teori paritas daya beli versi absolut menyatakan bahwa nilai tukar harus sebanding dengan selisih tingkat inflasi domestik dan asing. Yang kedua, paritas daya beli versi relatif menyatakan bahwa perubahan nilai tukar mata uang antar dua negara akan sebanding dengan perubahan rasio tingkat inflasi di kedua negara tersebut. Teori purchasing power parity dibedakan menjadi beberapa bentuk absolut dan bentuk relatif. Yang pertama, purchasing power parity absolut menyatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama jika diukur dalam valuta yang sama. Yang kedua, teori purchasing power parity relatif menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di dua negara akan hampir sama sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Satu formula paritas daya beli adalah yaitu persentase perubahan nilai tukar kurang lebih harus sama dengan selisih laju inflasi cukup kecil. Formula ini tepat jika laju inflasi cukup kecil. 2. Bentuk paritas daya beli. Ada 4 bentuk paritas daya beli. Yang pertama, absolute purchasing power parity. Yang kedua, relative purchasing power parity. Yang ketiga, purchasing power parity menentukan nilai dalam jangka pendek. Dan yang keempat, menghitung purchasing power parity. 3. Hubungan inflasi dan kurs mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara dapat menggambarkan kondisi inflasi di negara tersebut. Negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi cenderung akan mengalami penurunan nilai mata uang atau depresiasi atas mata uang negara-negara lain, dan sebaliknya bila negara tersebut memiliki
laju inflasi yang rendah akan menyebabkan nilai mata uang negaranya cenderung meningkat atau apresiasi terhadap nilai mata uang atau negara-negara lain seperti mata uang Indonesia dan Thailand. Perbedaan tingkat inflasi antara negara satu dan negara lain tentunya akan mengubah nilai tukar atau kurs sesuai dengan tingkat inflasi di negara tersebut. B. Interest rate parity adalah kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antara dua valuta diimbangi oleh selisih kurs forward dengan kurs spot. Paritas suku bunga merupakan teori yang menyatakan bahwa besaran premi atau diskon kurs forward seharusnya seimbang dengan perbedaan suku bunga dari kedua negara terkait. Paritas tingkat bunga memainkan peran penting dalam pasar valuta asing, menghubungkan suku bunga, nilai tukar spot, dan kurs valuta asing. Pada keseimbangan tersebut, kurs forward berbeda kurs spot pada jumlah tertentu yang dapat mengkompensasi perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Jika kurs forward lebih kecil dibandingkan kurs spot, secara implisit hal ini menunjukkan bahwa terdapat diskon atas kurs forward. 1. Formula paritas suku bunga. Paritas suku bunga adalah kondisi tanpa arbitrase yang mewakili keadaan equilibrium di mana investor akan acuh tak acuh terhadap suku bunga yang tersedia pada simpan bank di dunia negara. 2. Hubungan paritas suku bunga dengan arbitrasi internasional. Paritas suku bunga adalah ketika kekuatan pasar memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar sedemikian rupa sehingga arbitrasi perlindungan suku bunga tidak dapat dilakukan lagi dan terjadi keseimbangan. Paritas suku bunga tidak menyatakan bahwa investor dari negara berbeda akan mendapatkan pengembalian yang sama. 3. Pertimbangan pada saat menilai paritas suku bunga. Pertimbangan pada saat menilai paritas suku bunga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya transaksi, yang kedua, kebijakan restriksi valuta, dan yang ketiga, undang-undang pajak. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.